Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Irma Ayu. Di video kali ini aku mau kasih tips gimana sih supaya produksi ASI kita lancar setelah melahirkan. Jadi langsung aja tips yang pertama, yaitu susui bayi kamu tiap 2 jam sekali. Jadi ibu baru melahirkan itu enggak langsung keluar ASInya. Dan kata ibu bidan yang ngebantu aku dulu, cukup dengan disusui tiap 2 jam sekali, karena payudara itu perlu dirangsang supaya dia bisa memproduksi ASI. Jangan khawatir mams kalau ASI kamu gak langsung keluar pas abis melahirkan, karena aku juga ngerasain kok 2 malam pertama itu ASI aku belum keluar, tapi setelah itu ASI aku keluar dengan lancar dan deras. Aku ngikutin saran dari ibu bidan aku untuk terus menyusui bayinya tiap 2 jam sekali. So, jadi jangan malas untuk tetap menyusui bayi kamu yang baru lahir tiap 2 jam sekali kalau kamu komitmen mau memberikan ASI. Yang kedua, perhatikan asupan gizi selama kehamilan. Nah, ini udah terbukti di teman aku, dia itu baru melahirkan dan ASInya itu sampai dia donorin gitu loh. Karena produksi ASInya tuh banyak dan bagus dan kental gitu, sampai kuning-kuning gitu loh ASInya. Dan ternyata asupan gizi dia selama hamil itu bagus. Dia tuh mengonsumsi vitamin dan mengonsumsi susu hamil. Terus juga dia banyak makan sayur, buah, dan dia rajin makan makanan tinggi protein seperti daging merah, ikan-ikanan. Jadi karena memang dia itu sangat memperhatikan makanan dia. Karena waktu sebelum menikah kita diminta untuk pemeriksaan catin di puskesmas. Nah, dia itu divonis kalau dia tuh kurang gizi gitu dan diminta untuk menunda kehamilan untuk memperbaiki gizi. Nah, ketika diketahui ternyata dia hamil, dia terus-terusan untuk memperhatikan asupan gizi, dan ternyata hal itu membantu dia selama menyusui karena ASInya tuh langsung deras dan sangat berkualitas. Dulu waktu aku hamil, aku juga memperhatikan asupan makanan dan vitamin. Aku minum multivitamin tuh Black Morris Pregnancy and Breastfeeding. Aku minum itu, terus juga aku masih selalu minum susu. Tapi ya nggak susu hamil sih, susu bubuk biasa tuh yang Indomilk dan Cow yang kayak gitu. Terus aku sempet minum dulu tuh karena bayi aku beratnya agak kurang, dulu tuh sempet dokter nyaranin aku minum susu Peptisol. Aku sempet minum itu, susu tinggi protein ya itu ya. Terus juga aku tuh selalu makan daging merah itu paling tidak seminggu sekali, dan aku makan makanan sayur dan buah-buahan. Karena dulu PPKM ya, lagi PSBB gitu, bukan PPKM, PSBB, dan karena COVID, jadi aku tuh jarang jajan kebetulannya kayak gitu. Mungkin kalau aku kerja atau dunia masih normal, mungkin aku banyak jajan seperti boba dan makanan-makanan sampah yang lainnya, dan itu sebaiknya selama hamil dihindari karena gak ada gizinya kayak gitu. Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu mengonsumsi multivitamin selama kehamilan. Karena selama hamil itu badan kita ini bekerja untuk 2 tubuh gitu kan ya. Jadi kita diminta untuk konsumsi multivitamin tambahan, dan itu juga gak cuman bermanfaat selama kehamilan, tapi juga bermanfaat untuk kedepannya setelah kita melahirkan untuk produksi ASI kita kayak gitu. Yang selanjutnya, teman-teman harus keras kepala nih dalam menyusui. Yang namanya menyusui itu gak mudah. Ada banyak permasalahan ketika menyusui. Bisa nih awal-awal aku ngerasain yang namanya puting lecet, dan itu sangat biasa. Hampir semua ibu-ibu menyusui itu merasakannya gitu. Kemudian ada yang namanya mastitis atau payudara bengkak. Aku beberapa kali mengalami payudara bengkak, sakit, meriang, sampai demam. Dan itu
sangat biasa dirasakan oleh ibu-ibu yang menyusui. Lantas bukan berarti dengan keadaan-keadaan itu, dengan kendala-kendala itu kita nyerah gitu untuk memberikan ASI pada bayi kita. Dan yang kelima, gak cuma selama kehamilan aja nih teman-teman harus memperhatikan asupan gizi dan multivitamin. Setelah melahirkan dan menyusui pun sama teman-teman atau mami-mami masih harus memperhatikan asupan makanan dan gizi. Jangan kayak aku ya, akhir-akhir ini aku tuh mulai nggak nafsu makan kayak gitu, mungkin karena kelelahan juga mengurus anak dan rumah, jadinya aku tuh produksi ASINya agak menurun, makanya aku boost dengan ASI booster kayak gitu. Nah, jadi kita semua pasti setuju ya bahwa nggak ada yang namanya susu yang lebih baik itu daripada ASI. Tapi di lain keadaan banyak juga ibu-ibu yang memutuskan untuk nggak menyusui anaknya karena banyak kendala. It's okay, itu semua kembali pada keadaan masing-masing. Tapi di sini aku mau memberikan motivasi dan mau memberikan semangat buat ibu-ibu yang kekeh dan berjuang untuk memberikan ASI kepada anaknya. Kali ini aku masih nyusuin Inara di umur dia yang 1 tahun. Memang sih udah nggak terlalu sering, tapi aku masih minum ASI booster juga dan masih memperhatikan gizi juga untuk dia karena aku masih pengen menyusui dia sampai umurnya 2 tahun nanti. Terima kasih buat yang udah nonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk supportnya, like, komen, dan subscribe. Juga tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video aku yang lainnya. Terima kasih.